Suaraku kedengaran? Teman-teman, suaraku kedengaran kah? Kedengaran, Kak. Oke. Perkenalkan kembali ya teman-teman. Aku Karin dari S2 IK. Di sini akan menutorkan mata kuliah kontrol otomatik. Karena di sini ada 2 kelas ya. Ada kelas Bu Esti dan juga kelas Pak Yul. Mungkin aku sampaikan juga permohonan maaf dari asisten kelas Pak Yul. Beliau Alif berhalangan hadir karena sedang sakit. Oke, jadi sebelum kita mulai ya teman-teman, aku izin share screen dulu. Sebentar ya. Sebentar ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain juga. Oke, share screen aku udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, aku udah buat PDF. Nanti mungkin di akhir tutorial bakalan aku kasih ke perwakilan teman-teman akademik, mungkin ke Axel atau mungkin juga ke Abel, bisa juga kali ya. Jadi untuk memastikan terlebih dahulu, ini aku coba rangkum beberapa materi yang bakalan keluar di ujian kontrol otomatik, dan ini aku dapatkan informasinya dari Bu Esti. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang dari kelas Pak Yul, bisa sharing udah sampai mana dan Pak Yul nyampein ujiannya bakalan materinya apa aja. Mungkin mau sedikit klarifikasi dari yang Bu Esti, benar kan materinya sampai sini? Siapa ini yang dari kelas Bu Esti? Atau udah pada lupa? Oke. Yang dari kelas Pak Yul mungkin ada perwakilan yang tahu kira-kira materi UTS-nya sampai mana? Kemarin kata Bu Ayu sama kayak yang kelasnya Bu Esti sih, Kak. Oh, oke. Berarti aku asumsikan yang ini adalah materi dari Bu Esti dan diikuti oleh Pak Yul juga ya. Berarti yang pertama ada transformasi Laplace, kedua pemodelan sistem, ketiga diagram blok dan penyederhanaannya juga, keempat pengontrolan PID, kelima kesalahan tunak, dan yang keenam terakhir itu kestabilan kriteria root. Jadi mungkin karena waktunya terbatas juga, aku nggak bakalan menyampaikan materinya dengan detail, tapi hanya menyampaikan hal-hal yang kiranya teman-teman harus ingat dan juga highlight untuk di masing-masing materinya.
Terus nanti di akhir juga kita bakalan bahas soal ujian tahun lalu yang aku dapetin dari Excel itu dari kelas Pak Yul. Seingatku sih tahun lalu itu soalnya sama atau beda ya? Kayaknya sama deh. Jadi kita pakai dari soal Pak Yul ya buat contoh pengerjaan soalnya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan aja ya, kita diskusi aja tutorial kali ini. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu ya, materi terkait transformasi Laplace. Jadi untuk transformasi Laplace sendiri, teman-teman mungkin harus ingat rumus dari transformasi Laplace itu sendiri ya, yang aku udah bikin di sini. Fs sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari Ft E pangkat min St dt. Begitu juga dengan transformasi inverse Laplace yang dirumuskan sebagai berikut. Dan aku rasa teman-teman coba dihafalkan mungkin karena ada beberapa soal yang harus menggunakan rumus ini. Jadi aku rangkum sedikit untuk beberapa tabel transformasi Laplace dan juga teoremanya, di mana untuk sinyal impuls dalam kerangka waktu itu bernilai ini, delta T, nyebutnya apa ya, delta T ya. Nah, terus dalam fungsi Laplace bernilai 1, sedangkan step UT dalam Laplace-nya 1/S, eksponensial E pangkat min AT, Laplace-nya 1 per S tambah A. Sedangkan sinus, sin omega T, Laplace-nya omega dibagi S kuadrat tambah omega kuadrat. Kosinus, cos omega T, S dalam Laplace-nya S per S kuadrat tambah omega T. Mungkin nanti untuk beberapa tambahan tabel transformasi Laplace-nya, teman-teman bisa mengacu ke buku Ogata atau buku Mise. Dan juga ini mungkin untuk yang perlu teman-teman ingat yaitu turunan. Di sini ada turunan pertama yaitu S Fs dikurang F0. Kalau misalnya nanti diasumsikan bahwa nilainya 0, yang F0 ini nilai awalnya 0, maka teman-teman cukup menuliskan turunan pertama itu SFS. Begitu juga dengan turunan kedua, S kuadrat Fs dikurang SF0 dikurang turunan F0. Jadi kalau misalnya nilai awalnya 0, maka si turunan dari F ini untuk turunan kedua hanya bernilai S kuadrat Fs. Gitu ya. Untuk ini cukup hafalan ya teman-teman, yang kalau yang teorema Euler juga ini berfungsi kalau misalnya teman-teman nanti mentransformasikan suatu fungsi, baik itu ke kerangka Laplace ataupun sebaliknya, mungkin teman-teman akan menjumpai E pangkat J theta ini dan mungkin cos theta juga, sin theta, dan E pangkat min J theta, nanti silakan digunakan rumus teorema Euler ini untuk mengkonversinya. Lalu untuk teorema awal dan akhir, kalau untuk teorema awal dalam kerangka waktu itu F0, kalau misalnya dalam kerangka Laplace, dia bernilai limit S menuju tak hingga S Fs. Ingat ya, harus ada S-nya di depannya. Kadang suka kelupaan. Kalau untuk teorema akhir, juga begitu, kebalikannya. Kalau dalam kerangka waktu, dia itu limit T menuju tak hingga Ft, sedangkan dalam kerangka Laplace, dia limit S menuju 0 S Fs. Oke, mungkin untuk materi pertama, tips dari aku, perbanyak latihan. Kalau misalnya dari Bu SD kan udah banyak dikasih soal latihan. Nah, mungkin bisa dilatih-latih lagi karena kunci dari kecepatan kalian mengerjakan yaitu latihan.
Oke, kalau untuk kelas Pak Yul mungkin juga ada tugas kali ya. Jadi cukup dilatih dari tugas-tugas sebelumnya dan soal-soal dari Ogata ataupun soal dari buku lainnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jelas kan ya teman-teman? Cukup jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya ke materi kedua, yaitu pemodelan sistem. Sebenarnya di sini juga sama sih ya teman-teman, pemodelan sistem ini teman-teman cukup harus banyak berlatih, khususnya untuk sistem-sistem yang cukup sering keluar, seperti sistem pegas massa, ya, terus rangkaian listrik, level cairan ada yang 1 tangki, 2 tangki. Nah itu biasanya teman-teman harus membiasakan untuk mengerjakan soal seperti itu karena kan ada rumus-rumus dinamiknya ya. Nah mungkin harus dibiasakan biar nanti waktu menurunkannya tidak ada yang salah, dan juga untuk mentransformasikan ke Laplace-nya teman-teman juga harus ingat terkait yang ini, turunan pertama dan turunan kedua, dan juga turunan selanjutnya gitu. Biasanya yang dipakai itu ini, konversi turunan. Ya, oke. Mungkin kalau pemodelan sistem aku suruh teman-teman banyak latihan contoh kasusnya aja ya. Kalau misalnya kita kasih contoh di tutorial kayaknya waktunya nggak cukup. Oke, aku lanjut ya. Materi ketiga itu diagram blok. Nah, untuk diagram blok itu sendiri, teman-teman harus membiasakan berlatih untuk menyederhanakan diagram blok yang susah untuk diselesaikan. Nah, makanya ada beberapa formula di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang 2 pertama dulu. 2 pertamaan ini difokuskan untuk yang memiliki komparator. Teman-teman mungkin bisa lihat nih. Ini. Nah, sebenarnya ini tuh bisa dibuktikan dan pasti setara. Kalau misalnya teman-teman mau iseng coba-coba, silahkan, karena memang keduanya itu setara gitu. Biar mengingat juga ya. Nah, kalau misalnya ada sebuah diagram blok di luar, di bagian CS, teman-teman mau pindahkan ke dalam, nah itu tinggal dipindahkan saja. Jadi nilainya tetap GS. Nah, nanti hasilnya bakalan setara. Itu. Kalau misalnya dia berada di dalam sebuah loop berarti ya, loop. Bukan, di daerah input berarti ya, sorry. Di input. Ini di bagian output. Jika teman-teman ingin memindahkan diagram tersebut, maka ada perbedaan di bagian ini. Jadinya 1/GS, sedangkan yang di bagian output jadinya tetap GS. Mungkin kalau aku sih dulu aku hafalin ya teman-teman ya, karena atau kalau misalnya ada yang bisa menghubungkan dengan logikanya sendiri, maksudnya menghitung cepat di dalam pikirannya, bisa. Itu tergantung masing-masing cara mengingatnya kembali. Gitu. Tergantung teman-teman ya. Oke, mungkin yang 1, 2, yang komparator seperti itu. Kalau yang 3 sama 4, itu di titik apa ini namanya? Titik cabangan. Nah, kalau misalnya ada sebuah blok GS di salah satu cabangnya ini, ingin kalian pindahkan, maka hasilnya akan seperti ini. GS di luar, sedangkan di cabang yang lainnya itu akan menghasilkan 1/GS dan 1/GS, sedangkan ini bernilai 1. Lalu kalau misalnya kebalikannya,
GS-nya berada di bagian input. Lalu teman-teman ingin memindahkannya, jadi nilainya akan seperti ini. GS. Gitu. Oke, singkatnya seperti itu ya. Lalu yang paling penting nih yang biasanya digunakan yaitu pada loop feedback. Ini teman-teman ada G1 dan juga G2. Nah, G2 ini, maaf ini, kita hapus aja plusnya kali ya. Nah, untuk yang terakhir tadi, nah ini teman-teman harus ingat, karena ini banyak banget soal yang memakai loop feedback ini. Dan hasilnya itu adalah G1 per 1 tambah G1 kali G2. Jadi G1 ini plan-nya, misalnya plan-nya atau controllernya atau fungsi dari sistemnya, sedangkan G2 ini adalah fungsi dari feedback-nya. Tuh. Oke, itu dihafalkan ya teman-teman ya, atau yang ingin mencoba sendiri membuktikan apakah keduanya sama atau tidak, silahkan untuk mengingat juga ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke, selanjutnya bagian analisis respon sistem. Nah, di buku Ogata dia membagi dua ya teman-teman, ada sistem orde 1 dan juga orde 2. Nah, untuk orde 1 sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar sebuah grafik. Ini grafik general dari sistem orde 1. Nah, biasanya kalau misalnya kita ingin mengukur performa dari sebuah sistem orde 1, ini ada tiga transient respon, yaitu time constant, TR, dan juga TS. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Time constant itu adalah 63% dari final value-nya, seper A. Sedangkan TR itu adalah rise time. Jangan pakai merah ya. Rise time. Nah, rise time ini mengukur waktu si sistem mulai dari 0,1 hingga 0,9 dari nilai final value-nya. Jadi di sini bisa dilihat waktu yang diperlukan untuk sistem mencapai 0,1 hingga 0,9 dari nilai final value-nya. Oke. Sedangkan TS atau settling time ini waktu untuk sebuah sistem mencapai keadaan tunak. Oke, keadaan tunaknya itu 1 ya teman-teman ya. 1. Nah, makanya di sini dispesifikasikan TS itu sama dengan 4A, sedangkan TR itu sama dengan 22,A. Oke. Sedangkan untuk yang sistem orde 2, ini terbagi ke dalam 4 respon. Yang pertama itu ada overdamp, kedua underdamp, 3 undamp, dan juga critically damp. Nah, di sini teman-teman bisa lihat peta zero pole-nya dan juga respon terhadap waktu dan juga damping ratio-nya. Kalau untuk overdamp,
dia memiliki zero di bagian sebelah kiri dari sumbu imajiner dengan nilai pol yaitu minus tau 1 dan tau 2. Atau bisa dibilang dia itu berada di sumbu real sebelah kiri. Nah, bisa lihat ya. Zero-nya. Polnya. Polnya berada di sumbu real bagian kiri. Dan untuk respon dari sistem overdamp, dia itu cenderung tidak berosilasi, tapi dia juga tidak gesit gitu. Jadi dia landai responnya. Ini bisa dilihat. Responnya landai ya. Jadi responnya cukup lambat sebenarnya untuk mencapai steady state. Dan dia memiliki damping ratio besar dari 1 karena dia overdamp kan. Dia terlalu teredam sehingga damping ratio-nya itu besar dari 1. Nah, sedangkan yang selanjutnya yaitu underdamp. Nah, underdamp ini untuk peta polnya, zero dan polnya itu berada di sebelah kiri, tapi dia terdiri dari komponen real dan juga imajiner. Dia terdiri dari komponen real dan juga imajiner. Oke. Nah, untuk responnya cenderung berosilasi karena sesuai dengan namanya ya, underdamp, tidak teredam, bukan tidak teredam, sedikit teredam lah ya. Nah, sehingga dia memiliki damping ratio di antara 0 hingga 1. Itu. Lalu untuk undamp, berarti dia tidak teredam sama sekali ya. Nah, ini memiliki pol yang letaknya di sumbu imajiner. Letaknya pas banget di sumbu imajiner. Jadi dia cuma punya komponen imajiner aja. Nah, ini juga disebut sebagai critically stable. Kenapa? Karena dia letaknya berada di tengah-tengah. Jadi dia bukan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan, makanya dia disebut dengan critically stable. Makanya bentuk respon terhadap waktunya itu seperti sinusoidal. Tidak teredam dan tidak stabil juga gitu. Bukan tidak stabil juga gitu. Ya gitulah bentuknya. Dan damping ratio-nya 0 karena dia tidak teredam ya, sesuai dengan namanya. Makanya damping ratio-nya 0. Lalu untuk critically damp, berarti dia teredam critically. Nah, dia ini memiliki pol kembar di sumbu real dan stabil. Nah, makanya hasil dari respon terhadap waktunya seperti ini ya, teman-teman. Lebih cepat dibandingkan yang pertama, overdamp. Kalau overdamp kan dia landai banget kan. Sedangkan yang critically damp ini dia sudah cukup cepat respon sistemnya. Dan damping ratio-nya itu bernilai 1. Oke, ini untuk macam-macam responnya ya. Nah, untuk transfer fungsi sistem order 2 secara umum, teman-teman harus ingat ini yang aku kotakin, yang GS sama dengan omega n kuadrat per S kuadrat tambah 2 damping ratio. Zeta ya, zeta omega n S tambah omega n kuadrat. Nah, di sini tergambarkan sebuah relasi antara si sistemnya dengan damping ratio dan juga frekuensi naturalnya. Jadi nanti dari sini teman-teman bisa menginterpretasikan kira-kira responnya itu seperti apa. Nah, ini juga di sini ada rumus peak time, maximum overshoot, dan juga setting time. Setting time-nya ada 2 ya. Ada yang toleransinya 2% dari final value, dan juga ada yang 5%.
Dan ini waktu rising time-nya. Sama ya sebenarnya sama yang sistem order 1. Kalau yang peak time itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai peak pertama. Sedangkan kalau yang maksimum overshoot itu berarti nilai dari peak pertama, yang paling pertama ya, terhadap nilai final value-nya. Jadi berapa persen sih tinggi dari peak-nya itu terhadap final value-nya. Kalau yang settling time, tadi waktu untuk mencapai steady state-nya, dan ini 2% dan 5%, maksudnya adalah toleransi, bentar aku coba gambar. Bentar, aku mau konfirmasi. Ini di Zoom-nya kecoret gitu, nggak ada coretan biru atau nggak ada? Ada, Kak. Oh, ada coretan biru ya? Bentar ya. Itu... Oke. Oke ya, coba aku gambarin. Oke, bentar. Nah, kalau dilihat di sini, kita gambar. Nah, settling time 2% dan 5% itu maksudnya adalah toleransi dari si final value-nya gitu. Nih, misalnya ini 2% gitu. 5% berarti agak gedean sedikit. Nah, kira-kira berapa waktu yang diperlukan oleh sistem untuk masuk ke daerah toleransi itu gitu. Itu ya maksud dari settling time itu. Nah, untuk rumusnya silakan dihafalkan. Kalau misalnya mau nurunin dari awal juga boleh sih. Ada penurunannya di buku Ogata juga ada. Terus untuk nilai dari masing-masing real dan juga imajiner, ini zeta omega n itu adalah bagian realnya. Sedangkan omega n akar zeta kuadrat kurang 1 itu adalah omega d. Ini ada C-nya harusnya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita gambar, misalnya ada pol di sini dan di sini, dia selalu berpasangan kan. Nah, ini minus, aduh jelek. Nah, ini dia theta D-nya ini, jarak antara ini dan ini, sedangkan omega D adalah jarak antara 0 dan si pol dalam arah vertikal gitu. Nah, sudutnya itu kita sebut dengan beta.
Nah, makanya di TR ini muncul beta ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menginterpretasikan betanya itu apa, silakan cari dengan tan inverse omega D per tau D. Omega D-nya ini tadi. Ini ya omega D, kalau misalnya teman-teman bingung ini apa gitu. Dan theta D-nya itu, yang zeta kali omega N. Oke, sampai sana ada pertanyaan dulu untuk analisis respon. Ada yang mau ditanyain? Apakah jelas kira-kira? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Kita lanjut ke pengontrol PID. Nah, pengontrol PID ini sesuai dengan namanya ya, ada 3 komponen, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Nah, kalau misalnya kalian lihat rumus dari pengontrol PID, itu ada sebagai berikut, yang UT, US ini bisa dilihat. Ada KP, ET, tambah KI, integral 0T, ET, DT, tambah KD, D, ET per DT. Sesuai namanya juga ya, teman-teman ya. Integral berarti ini memang rumusnya integral. Derivatif memang ada turunan pada komponen derivatif gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita transformasikan ke kerangka Laplace, bentuknya menjadi KP ES tambah KI kali ES per S tambah KD S ES. Ingat ya, kalau turunan dia jadinya S. Kalau integral dia jadi 1 per S. 1 per S. Tuh. Oke. Untuk pengontrol PID itu sendiri, sebenarnya ada banyak macamnya. Ada pengontrol proporsional saja, integral saja, terus ada yang P tambah P dan juga integral, ada proporsional dengan derivatif, dan ada yang menggabungkan ketiganya. Nah, sebenarnya gimana sih respon yang dihasilkan dari masing-masing pengontrol? Mungkin aku coba lihatkan di MATLAB ya. Bentar. Udah kelihatan share screen MATLAB-nya? Sudah, Kak. Oke. Misal kita ambil contoh aja ya. Contoh simple. Sebuah fungsi transfer. Misalnya 1 per S tambah 1 misalnya ya. Nih, G1 sama dengan 1 per S tambah 1. Nah, kita pengen coba nih lihat kira-kira bagaimana bentuk responnya kalau misalnya kita kasih PID. Nah, ini aku pakai PID tuner. Kalian bisa pakai di bagian aplikasi ini. Aplikasi, terus ada pilihan PID tuner. Nah, ini tadi kan kita udah bikin fungsi transfernya G1. Jadi, di-import dulu si fungsi transfernya. Import. Oke, udah kebaca kan di plotnya. Nah, terus di sini ada tipe. Nah, banyak kan. Ada P, I, PI, PD, PID.
ini kita coba respon yang ini aja ya. Kalau misalnya teman-teman kepo, silahkan pakai yang selanjutnya ini. Misal kita coba pakai P. Nah, di sini ada tunernya. Dia kalian bisa tuning respon time-nya kan. Sebenarnya kan kita dalam sebuah sistem tuh pengen sistem yang cepat, stabil, dan pastinya dia tidak berosilasi lah ya. Maksudnya osilasinya kecil. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau naikin KP-nya, teman-teman ya naikin aja respon time-nya. Nah, bisa dilihat kan di sini sebenarnya kalau pengontrol proporsional aja, nih, itu tuh masih punya error. Ini kan harusnya steady state-nya ada di nilai 1 ya, karena rumus kita kan tadi ini, 1/S tambah 1. Nah, itu seharusnya steady state-nya ada di 1. Ternyata errornya gede nih. Ini berapa nih? Amplitude-nya 0,669, berarti dari 1 dikurang 0,669, berarti itulah error steady state-nya berarti kan. Nah, semakin kita perbesar KP-nya, ternyata dia nggak mencapai 1 juga. Jadi, itulah pada akhirnya kita nggak hanya pakai pengontrol proporsional aja. Soalnya kalau proporsional aja, dia masih punya error gitu. Teman-teman bisa coba mungkin ya turunin rumus steady state error dari fungsi ini misalnya dengan input step misalnya nanti errornya itu bakalan bernilai gitu, bukan 0. Oke, bisa kelihatan lah ya, ini errornya gitu. Makin diperbesar, makin kecil sih errornya, tapi nggak 0 gitu ya. Nah, berbeda dengan I gitu. I ini ini kalau kita variasiin ya nilai KI-nya berarti ya. Nah, KI ini sebenarnya kita udah mendapatkan errornya itu 0 kalau teman-teman turunin ya. Nah, tapi semakin kita perbesar, makin berosilasi dia, makin nggak stabil. Kita dapat errornya 0 nih, tapi ternyata sistemnya nggak stabil, nggak sesuai dengan yang kita harapkan kan berarti. Nah, jadi kalau misalnya pengontrol P aja itu belum cukup, dan pengontrol I aja itu juga belum cukup. Makanya kita gabungkan PI atau PD atau PID gitu. Nah, kayak gini nih. Kalau PI berarti dia ini udah kelihatan ya, errornya udah kecil lah, tidak sebesar yang proporsional aja nih. Malah amplitude-nya udah 1, berarti errornya 0. Nah, kalau misalnya kita perbesar biasanya, bentar. Oke, sebenarnya kelihatan bahwa ini maksimum overshoot-nya makin naik kan ya. Overshoot-nya makin naik. Kalau misalnya kita perbesar si nilai K-nya. Oke, kalau misalnya yang PD. Nah, PD ini, derivatif ini salah satu komponen yang bisa meredam osilasi. Nah, makanya teman-teman bisa lihat bahwa osilasinya nggak ada kan ya. Dan dia errornya juga masih ini ya sebenarnya. Ya, karena yang membuat komponen sistem itu memiliki error 0 itu integral ya. Kalau misalnya osilasinya berkurang itu komponen D. Makanya kalau misalnya kita bikin PID. PID, udah nih sistemnya jadi memiliki error steady state-nya 0, terus jadi stabil, osilasinya jadi kecil. Itu ya. Mungkin teman-teman boleh coba dengan transfer function yang lebih beragam, mungkin ordernya lebih besar biar kelihatan kira-kira pengaruh pengontrol P, I, PI, PD, sama PID tadi itu gimana terhadap fungsi yang teman-teman masukkan import tadi gitu. Itu ya. Ini aja sih sebenarnya. Oke, kita pindah lagi ke PDF-nya.
Oke, udah kelihatan kan ya? Nah, untuk penalaan PID itu secara garis besar ada 2, Ziegler-Nichols dan juga Cohen-Kuhn. Dan masing-masing metode ini punya peninjauan yang berbeda juga. Misalnya Ziegler-Nichols itu ada yang kalang terbuka, kalang tertutup, Cohen-Kuhn juga sama. Ada yang kalang terbuka, kalang tertutup. Nah, ini tuh cuman memasukkan ke dalam rumus aja ya teman-teman. Jadi aku nggak terlalu mencantumkan ini di dalam PDF karena memang ya udah hafalin rumusnya aja, terus teman-teman masukin nilai T-nya, nilai KP, KI, KD-nya gitu. Biar dapat PID-nya gitu. P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa. Gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan dulu untuk yang PID? Atau udah jelas? Jelas ya? Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut nih. Jelas, Kak. Oke. Sip. Kita masuk ke kesalahan tunak. Tadi udah nyinggung-nyinggung terkait kesalahan tunak ya di PID ya. Nah, sebenarnya kesalahan tunak itu sendiri ada rumusnya. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat, ada sebuah diagram blok unity feedback, GS, dengan feedback bernilai 1. Nah, di sini errornya rumusnya RS kurang CS. Dan CS itu sendiri adalah perkalian error dan juga GS. Nah, kita substitusi nih, 2 ke 1. Dan hasilnya error itu sama dengan RS per 1 tambah GS. Oke. Nah, sehingga si kesalahan tunak atau steady state error itu kita rumuskan sebagai limit S menuju 0, S dikali ES. Sama, ini mirip sama teorema nilai akhir. Teorema nilai akhir. Ya, sebenarnya teorema nilai akhir ini emang itu sih fungsinya untuk mencari nilai steady state error itu. Oke. Terus untuk beberapa input, ada input step, RAM, parabolik. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masukkan ke dalam rumus steady state itu akan menghasilkan rumus seperti ini. Untuk step 1 per 1 tambah limit S menuju 0, GS. Sedangkan kesalahan tunak RAM dengan input RAM itu 1 per limit S menuju 0, SGS. Kalau parabola, S1 per limit S menuju 0, S kuadrat GS. Tinggal diubah aja ya RS-nya. Kan RS input kan. Nah, ada juga yang namanya istilahnya konstanta kesalahan statik. Nah, dia itu diambil dari ini, limit ini. Karena komponen inilah yang membuat variasi dari nilai kesalahan itu kan. Jadi dibikinlah sebuah variabel baru atau istilah baru gitu. Ada yang namanya konstanta kesalahan statik untuk posisi, itu KP. Ini untuk kecepatan dan ini untuk percepatan, KP, KV, KA. Gitu. Nah, jadinya kalau misalnya kita substitusi lagi ke kesalahan tunak dari masing-masing input, hasilnya akan seperti ini. Yang ini. Di step sama dengan 1 per 1 tambah KP, sedangkan ERAM 1 per KV, parabola 1 per KA. Nah, nilai kesalahan tunak ini
Dan konstanta kesalahan statik itu tuh bergantung pada tipe sistem. Apakah dia tipe 1, tipe 0, sama tipe 2, atau tipe dan lainnya lah. Nah, itu ada di buku Ogata juga, ada di buku NISE. Silahkan dilihat nilai dari masing-masing kesalahan untuk tipe yang berbeda. Tuh. Oke. Untuk kesalahan tunak, segitu aja aku jelasin. Karena garis besarnya itu sih sebenarnya. Oke, kita masuk ke kestabilan kriteria root ya. Nah, ini pembahasan terakhir, pembahasan kestabilan. Nah, di sini untuk menilai apakah sebuah sistem itu stabil atau enggak, kita bisa meninjau closed loop dari sebuah sistem tersebut. Nah, di sini ada sebuah diagram blok ya, CS per RS, dan nilainya NS per A4, S pangkat 4, tambah A3, S pangkat 3, tambah A2, S pangkat 2, dan seterusnya. Nah, fungsinya apa? Kita analisis menggunakan kriteria root. Menggunakan kriteria root ini, kita bisa tahu apakah stabil atau tidak pastinya. Terus, di mana letak pole itu berada? Di mana ya? Di mana letak pole itu berada? Bukan nilainya, tapi di mana? Apakah dia berada di bagian kanan sumbu imajiner, bagian kiri, atau tepat di sumbu imajiner? Makanya nanti biasanya soal terkait kestabilan ini teman-teman disuruh untuk menentukan berapa K yang diperlukan agar sistem tersebut stabil, tidak stabil, atau critically stabil. Itu biasanya menentukan berapa nilai K-nya gitu. Nah, rumus dari kriteria root itu sendiri, ini, tadi kan kita contohnya pangkat 4 ya. Jadi teman-teman masukkan nilai koefisien dari masing-masing ini. A4 urutannya gini ya, A4, A3, A2, A1, A0. Terus kalau misalnya di sini ada, berarti ini 0. Kan nggak ada kan, A-1 kan nggak ada. Di A4, A3, A2, A1, A0, 0. Nah, untuk menentukan nilai ke bawahnya, itu pakai rumus ini. Rumus ini, B1, B2. Nah, teman-teman cukup ingat saja nilai B1 itu sama dengan minus determinan dari ya, B1 itu minus determinan dari A4, A3, A2, A1 dibagi A3. Oke, itu B1. Untuk B2, determinannya A4 ya, bukan A2, A1, A0, 0, tapi A4, A3, A0, 0. Nih, bisa dilihat di sini. Begitu juga dengan C1. Berarti kalau C1 gimana? A3, B1, A1, B2, gitu kan. Kalau C2, berarti A3, B1, 0, 0. Ini pasti 0 sih nilainya, karena ini nilainya 0, gitu kan. 0. Nah, juga D1. D1 berarti determinannya B1, C1, B2, 0. Gitu. Kadang suka ada yang kebalik-balik, jadi tolong diingat ya urutannya. Tuh. Terus untuk menentukan dia stabil gimana? Nah, kita lihat kolom pertamanya. Kita lihat kolom pertama. Ini ya, kolom pertama. Nah, di kolom pertama itu kira-kira ada perubahan tanda nggak? Maksudnya perubahan tanda itu berarti dia plus
plus, minus. Nah, ini kan berarti ada perubahan tanda kan. Nah, kalau plus lagi berarti 2 kali perubahan tanda. Jadi kayak dari plus ke minus itu 1 kali, minus ke plus 2 kali. Nah, kayak gitu maksudnya perubahan tanda. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan tanda berarti dia bisa dibilang tidak stabil dan dia memiliki pol ada di sebelah kanan gitu. Nah, kalau misalnya dia tandanya sama semua berarti dia stabil, oke. Nah, banyaknya perubahan tanda nih yang seperti aku bilang nih, banyaknya perubahan tanda itu menandakan banyaknya pol yang ada di sebelah kanan sumbu imajiner gitu. Oke. Itu singkatnya. Terus untuk kasus khususnya itu apabila di kolom pertama, maksudnya di kolom yang ini ada nilai 0. Nah, biasanya nilai 0, kalau misalnya kalian temukan nilai 0, itu kita ganti atau kita ibaratkan 0 itu sebagai sebuah variabel epsilon yang nilainya itu sebenarnya sangat mendekati 0 gitu. Misalnya kalau ini kan berarti maksudnya dia mendekati 0 dari bagian kanan. Ini, aduh jelek banget tulisan. Sedangkan ini dia mendekati 0 dari bagian kiri. Jadi bisa dibilang kita imajinasikan saja nilai E itu misalnya 0,000001 gitu. Atau minus 0,0001 gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kira-kira apakah terjadi perubahan tanda atau tidak gitu. Nah, kenapa diibaratkan epsilon? Supaya tidak membuat nilai-nilai yang ada di bawahnya itu jadi 0 lagi gitu. Karena kan kalau misalnya ini, misal nih ya, ini 0. Nah, nanti bakalan berdampak gitu ke bawahnya. Ntar ke bawahnya jadi 0 juga. Nah, jadi untuk mencegah hal itu kita kasih sebuah variabel epsilon gitu ya. Nah, kasus khusus kedua itu semua kok semua kolom sih? Bukan kolom ya. Semua baris. Semua baris. Semua row adalah 0. Nah, ini contohnya gimana? Contohnya kayak gini. 4 S2 itu S0. Misal nih ya, kita ngasal aja. 1, 2, 6. Terus ini ada 1, 2, 3, 4. Salah ya. Salah. Kenapa? 1, 2, 6. Ini 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ini berarti 12. Nah, kayak gini. Jadi, semua baris akan menjadi 0 apabila dia itu merupakan faktor dari polinomial sebelumnya. Jadi ini nanti kalau misalnya kalian coba ya, ini bakalan menghasilkan nilai 0, 0, 0 gitu. Ya, itu beberapa soal ada seperti itu. Nah, caranya supaya tidak 0, itu kita turunkan nilai yang ini. Turunkan, jadi misalnya kita anggap ini PS ya. PS sama dengan 2 S pangkat 4 tambah 4 S pangkat 2 tambah 12. Ya kan, benar kan? Karena ini pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Oke. Nah, kita turunkan. Jadinya 8 S pangkat 3 tambah 8 S. Ya, oke. Oke, jadi nanti isinya yang selanjutnya itu 8, 8. Tuh.
kalau teman-teman hitung, nanti hasilnya nggak bakalan 0 lagi. Gitu. Itu ya. Maksud dari turunkan persamaan itu adalah turunkan yang bagian ini ya. Bagian yang menyebabkan yang bawahnya 0. Gitu. Oke. Ada pertanyaan. Ini sebenarnya materinya udah selesai. Dari yang kesalahan tunak sampai kestabilan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kak, aku ingin tanya, Kak. Ya, boleh. Ini memastikan aja sih, Kak. Berarti yang C1 itu mencarinya itu pakai yang determinan itu, tapi nilainya itu yang A3, B1, A1, B2, 00 gitu ya, Kak? Ini aja. Kalau untuk yang C1 tadi kan pertanyaannya. Iya, Kak. Kalau yang C1 itu cuma A3, B1, A1, B2. Itu aja. Oh, berarti yang 0, yang selanjutnya itu enggak usah? Enggak. Dia cuma determinan 2 kali 2. 2 kali 2 aja. Okay. 2 kali 2. Oke. Ya, makasih, Kak. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Nanti coba dilatih aja dengan soal-soal yang ada di buku atau dari tugas-tugas Bu Esti atau Pak Yul yang sebelumnya, coba dilatih lagi. Kadang kita udah hafal nih rumusnya, tapi karena jarang latihan jadinya kagok pas ngerjain soal. Jadi perbanyak latihan aja. Oke. Ya udah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita masuk ke pembahasan ya. Ini UTS tahun lalu dari kelas Pak Yul. Ada 4 soal. Ada 4 soal. Dan ini aku nggak bikin semua pembahasannya karena waktunya kurang cukup untuk mempersiapkan semuanya. Jadi mungkin aku bimbing aja teman-teman buat ngerjain soalnya kira-kira gimana gitu. Oke, jadi untuk nomor 1 nih. Oke, ada sebuah blok diagram yang seperti ini ya teman-teman ya. Tidak. Ya, bisa dilihat ya diagram bloknya. Terus teman-teman diminta untuk mencari steady state error untuk input reference dan juga disturbance input. Nah, di sini terlihat perbedaan ya. Biasanya tadi sebelumnya kita cuma bahas input dari reference doang. Sedangkan ini ada input dari disturbance. Oke, ini ada 2 ya. Kalau misalnya teman-teman lihat. Ada 2 masukan, RS dan juga DS, dan 1 keluaran CS. Nah, gimana cara mencarinya? Pertama-tama teman-teman harus menurunkan persamaan berikut ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah turunkan, teman-teman bisa masukin ke rumus error. Biar teman-teman bisa dapat nilai errornya berapa. Oke, coba kita bahas ya. Sebentar. Oke, kita bahas dari komparator di titik ini. Ini aku tandain 1 dan 2. Nah, di sini sama-sama plus ya. Berarti ini aku misalkan MS misalnya ya. Jadi MS sama dengan DS ditambah ES dikali E1S. Kan? Menghasilkan persamaan 1.
Nah, sedangkan untuk MS itu sendiri memiliki hubungan dengan G2 dan CS. Jadi CS sama dengan yang ini, MS dikali G2S. Nah, dari persamaan 2 ini, kita bisa substitusikan untuk mendapatkan nilai CS. Nah, CS singkatnya begini. Oke. Ini aku nggak nurunin rinci, tapi hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, perhatikan komparator yang satunya lagi, yang di awal. Nah, ini kan berarti dia menghubungkan hubungan error dengan input RS dan juga output CS. Ini kayak gini aja lah ya. Kelihatan kan ya? Nah, di mana ES sama dengan RS dikurang CS. Nah, dari persamaan ini, kita substitusi persamaan 4 ke 3 untuk mendapatkan ES-nya. Nah, didapatkan ES-nya ini. Sama dengan 1 per 1 tambah G1S, G2S, kali RS kurang G2S per 1 tambah G1S, G2S kali DS. Nah, untuk kesalahan tunak, tadi rumusnya limit S menuju 0, S kali error dalam kerangka Laplace. Nah, jadinya seperti ini. Nah, karena sifat limit ya, untuk penjumlahan dan pengurangan, jadi dia terpecah, dan jadinya limit S menuju 0, S per, S-nya jangan lupa, ini S-nya ya, per 1 tambah G1S, G2S, RS dikurang limit S menuju 0, SG, G2S per 1 tambah G1S, G2S, DS. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ada 2 error yang terlibat dalam sistem tersebut, yaitu error dari reference input dan juga error dari disturbance input. Gitu ya. Kalau misalnya nanti dikasih angka, teman-teman tinggal masukin aja. Berapa nilai G1-nya, G2-nya, RS-nya step kah atau RAM kah, DS-nya step atau RAM gimana, nanti tinggal dimasukin aja. Oke, ada pertanyaan buat nomor 1? Atau aku terlalu cepat menjelaskannya? Gimana? Silakan kalau misalnya ada yang nggak dimengerti, tanyain aja. Aman, Kak? Aman. Atau mungkin yang masih memahami, ya bolehlah dilihat-lihat dulu kali ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya teman-teman harus teliti dalam membuat persamaan Laplace-nya. Oke, kadang-kadang suka keliru di plus minusnya kah, di di fungsinya kah. Jadi banyak yang salah di bagian penurunan yang ini nih. Nih, kalau ini mah tinggal masukin aja ya, maksudnya simple gitu stepnya. Oke, teliti jangan lupa. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 ini tadi merupakan materi dari yang respon sistem order 1 dan 2 ya. Nah, ini kasusnya merupakan sistem order kedua. Nah, bisa dilihat di sini ya soalnya. Ada diagram blok lagi. Nah, diagram blok ini ada sebuah feedback gain yang kita tidak ketahui bernilai K. Dan kita tahu nih damping ratio-nya itu 0,5. Dan kita disuruh nyari, aneh. Bentar. Kita tahu damping ratio-nya itu 0,5. Terus di sini kita disuruh nyari tahu nilai K-nya berapa, TR-nya berapa, atau rise time-nya, terus peak time-nya berapa, maksimum overshoot atau persen OS tadi aku misalin variabelnya, sama ini apa, settling time, TS.
Oke, dengan input RS ya. S-nya sama dengan 2 per S. Oke. Nah, teman-teman sederhanakan dulu diagram ini. Nah, ingat ya, yang bagian penyederhanaan diagram blok tadi, kalau misalnya ada loop feedback nih ya, yang ini. Berarti rumusnya adalah yang atas dibagi 1 tambah atas lagi kurang kali K gitu ya. Itu aku menggambarkan rumusnya aja ya. Ya, yang ini yang H1 lihat nih teman-teman. 1 sama dengan 16 per S tambah 0,8 per 1 tambah 16 per S tambah 0,8 dikali K. Oke, dapat hasilnya ini. Lalu untuk kalau misalnya udah tersederhanakan, berarti bisa kita kali kan dengan 1 per S ini. Berarti ini yang H2 sama dengan H1 kali 1 per S, jadi ini. Nah, berarti tinggal loop feedback yang paling besar, yang kita sederhanain. Ini karena unity feedback, jadinya 16 per S kali S tambah 0,8 tambah 16K per 1 tambah ini aslinya 1 ya, karena dia unity feedback kan. 1 dikali 16 per S kali S tambah 0,8 tambah 16K. Hasilnya ini. Jadi kita dapat nilai CS dan CS per RS-nya itu sama dengan H3. Oke. Nah, karena tadi kita udah belajar relasi antara frekuensi natural dan juga damping ratio-nya, tinggal teman-teman samain aja. Nih, omega n-nya berarti sama dengan omega n. Sini deh. Omega n-nya sama dengan 4. Terus zeta-nya sama dengan 2 zeta kali 4 sama dengan 0,8 tambah 16K kan. Tadi zeta-nya udah kita ketahui itu 0,5. Jadi tinggal diselesaikan aja. Nanti kita bisa dapat nilai K-nya. Kan? Kita bisa dapat nilai K-nya. Terus teman-teman bisa lanjut dengan mencari nilai transient response-nya. Transient response-nya itu udah ada rumusnya tadi ya, tinggal dimasukin aja. TR, TP, MP, TS. Nah, udah gitu aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 2? Tinggal dimasuk-masukin aja ya untuk yang TR, TP, MP, TS. Makanya aku nggak turunin. Jelas kira-kira untuk mencari nilai-nilainya? Kak, mau tanya. Ya, boleh. Sebenarnya aku tuh sering bingung gitu pas bikin persamaan yang itu dari float, dari alurnya itu, dari bagannya. Yang Itu diagram ada blok. trik ya, diagram bloknya. Itu ada caranya biar lebih mudah paham diagram bloknya enggak? Oke. Kalau aku triknya itu adalah aku selalu ngelihat yang berloop-loop ini. Apa namanya nih? Feedback loop-nya. Jadi kayak ninjau bagian terkecil yang gampang untuk disederhanakan. Soalnya kan kalau misalnya kamu mau menyederhanakan yang di dalam ini, kamu harus sederhanakan yang ini dulu kan. Jadi lebih ke arah logikanya aja sih, kira-kira step yang mana dulu yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan step selanjutnya gitu.
Ini sebenarnya masih simpel contohnya. Ada yang cukup tricky. Nanti di soal nomor 3 ini kan cukup tricky ya. Nanti kita bahas. Tapi untuk triknya sebenarnya coba dilihat aja bagian sederhana yang paling mendekati sama yang ini. Yang tadi kan kita udah belajar. Nah, yang 5 ini. Kira-kira dari 5 bentuk ini, yang mana yang bisa disederhanakan gitu. Kalau misalnya kamu lihat yang poin 5 misalnya. Poin 5. Nah, ini kan bisa langsung disederhanakan. Udah tahu rumusnya kan? Nah, terus kalau misalnya lihat yang 1, 2, 3, 4, karena kita udah tahu relasinya gimana, ya silahkan diubah ke bentuk yang sederhana gitu. Sama ini mau nanya juga Kak, itu kan yang 5 itu tuh banyaknya feedback gitu. Nah seringnya tuh kalau misalnya tiba-tiba dibikin di soal feed forward tuh langsung bingung gitu Kak. Itu feed forward. iya, jadi misalnya yang kelima ini dari RS tuh langsung ke depan gitu, nambah di dekat CS-nya gitu. Oh, feed forward kalian udah belajar belum ya? Kayaknya atau gimana? Aku belum kebayang sebentar. Kalau feed forward berarti diagram bloknya gimana tuh? Jadi arah panah itu kebalik gitu, dia jadinya kalau yang itu kan kurangnya ke belakang kan, itu dia jadinya ke depan gitu, dekat CS. Oh, ininya ke sini. Kan jadi kebalik gitu. Iya, jadi kebalik. Oh, kalau kayak gitu mah nggak perlu pakai komparator. Jadi gini, contohnya gini. RS, GS, ini kan ya maksudnya. Aduh, maaf ya tulisanku jelek. Ini bukan. Iya ya. Iya gitu ya. Bentar. Oh, oke. Biasanya ya, aku pernah ketemu bentukannya itu ada komparator sih di sininya. Jadi dia kayak penjumlahan gitu. Jadi ini plus, terus ini ada CS-nya. Gitu. Kalau yang kayak tadi, ya kalau ini kan berarti gini kan ya, CS per RS sama dengan, yaudah G1 tambah G2. Gitu. Kalau, iya harusnya kayak gitu sih. Bener. Ya, yang kayak gitu sama yang ini Kak, yang dia tuh loopnya tuh apa ya, kayak tangling gitu, dia apa istilahnya, kayak Dia ngegantung gitu, misalnya ke sini gitu. ya gitu, jadi ada nyambungin lagi gitu ke depannya, ya kayak gitu. Oke, ini teman-teman bisa pindah-pindahin ya sebenarnya. Misalnya nih ada GS. Aduh, jelek banget, maaf. Bentar ya. Jangan dihapus nih. Contoh ya, contoh. Ya biasanya ada kayak gini, terus CS-nya harusnya ketarik gitu, atau gimana ya? Ya contoh lah ya. Nah, sebenarnya ini bisa dipindahin. Jadi GS, salah lagi.
Nah, ini tinggal dipindahin ke bawah bisa nanti jadi lebih simpel harusnya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini, biasanya ada di tengah-tengah nih juga ada nih biasanya. Oke, Iya oke, gitu oke. Kak. Yang Ya, kayak ya, itu ya, tuh paham. Tinggal dipindahin aja sebenarnya. Jadi nanti kamu yang bagian ini misalnya dipindahkan keluar. Jadi kan nanti si cabang ini sama ini bisa disatuin. Nah, jadi dia tidak kompleks jadinya. Paham kan? Kalau misalnya ini dikeluarin berarti kita pakai yang ini, yang nomor 3. Oke. Nah, nanti kalau misalnya dia udah pindah ke samping ini, berarti kan nanti di sini ada GS. Aduh, punten. Kita buat baru aja lah ya, biar jelas. Bawah, dari bawah. Oke. Ini GS, G1, G2. Ya, misalnya ya, teman-teman ya. Nih. 3. Oke. Nah, kita pindahkan yang nyempil ini di antara titik ini keluar. Jadi nanti jadinya G2. Sorry. G2 dikali G1. Nanti di sini ada 1 per G1 dan G3 gitu ya. Nah, nanti titik ini kayak gini kan. Nah, titik ini bisa digabung. Nah, jadi bisa di merge gitu. Jadinya tidak sekompleks yang ini gitu. Paham kan ya kira-kira maksud aku? paham nggak? Oke. Oke ya. Jadi mau sering-sering ngelihat bentuk sistem, kira-kira yang sederhana itu gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat sebuah soal yang, aduh ini kayaknya kompleks banget. Jadi teman-teman kebayang yang mana yang harus dipindah, yang mana yang harus diubah, disederhanakan. Nah itu muncul intuisi seperti itu kalau misalnya udah banyak berlatih gitu. Oke ya. Hapus karena jelek banget. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nanti ini ada juga contoh soalnya di nomor 3. Nanti kita bahas. Oke, balik lagi ke nomor 2. Ada yang mau ingin ditanyakan? Jelas ya yang nomor 2 ya. Nggak terlalu ribet diagram bloknya. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Oke, ini yang pertanyaan teman kamu tadi. Nah, ini cukup rumit. Cukup rumit sih menurutku, belum rumit banget, cukup lah. Oke, kita lihat soalnya. Yang A, itu dia bilang buktikan apakah nilai output CS itu adalah seperti ini. Gitu ya. Nah setelah itu yang B, dia nanya kesalahan tunak dari sistem tersebut apabila DS-nya itu bernilai 1/S dan asumsikan CS sama dengan 0. Oke. Terus yang C, pertanyaannya, tuliskan respon CT jika input RS-nya ini dan disturbance-nya 1/S sama dan nilai K-nya juga diketahui. Oke. Oke ya, jelas ya pertanyaannya ya.
Yang mulai dari nomor A dulu. Oke, ini agak kompleks sih. Jadi coba dibayangkan ya teman-teman, sama-sama kita bayangin. Jadi ini, kalau misalnya kita lihat diagram blok yang nomor 3, pasti kayaknya kita keganggu sama yang ini nggak sih? Ya kan? Karena ini berada di tengah-tengah antara dua blok gitu. Nah, gimana caranya kita pengen pindahin si blok ini ke luar, biar bisa kita gabungin ke komparator yang ini. Bisa, itu bisa digabungin. Oke, jadi berarti kita pindahin K1 kita switch ke dalam sini. Benar kan ya berarti? Dapat kan ya logikanya? K1-nya kita pindahin ke dalam. Oke. Nah, kalau misalnya kita pindahin ke dalam, berarti kita pakai yang tadi 5 itu tadi ya, 5 penyederhanaan tadi ya. Yang intinya nanti ininya bernilai 1, kan dipindahin kan, berarti ini kosong. Terus nilai di dalamnya itu K1, dan nilai disturbance di bagian disturbance-nya itu jadi 1/K1. Oke. Dihafalkan ya, kalau misalnya masih bingung perubahan dan penyederhanaannya. Ini ya, penyederhanaannya ini. Dan jadinya si DS ini akan menyatu dengan komparator yang ini. Itu bisa banget. Karena kan dia slotnya itu 4 ya. Nih, kalau misalnya kita lihat atas, samping, kanan, kiri, bawah. Oke. Terus, karena dia udah cukup sederhana yang ini bagiannya, bisa dong kita bikin feedback loop yang tadi ini, yang K1 per S, berarti kan ya, lihat di H1 ini. Nih, lihat di H1, aku bikin persamaan di loop yang satu ini. Jadinya K1 per S per 1 tambah yang atas kali yang bawah. Berarti K1 per S kali K2. Hasilnya itu K1 per S tambah K1 kali K2. Oke, udah beres persamaan yang ini. Nah, sebenarnya berarti kan hilang nih. Hilang si... Ini kan hilang. Aduh, jelek. Ini kan hilang. Jadinya kita tinggal menyederhanakan yang ini. Ntar aku gambarin. K ininya bisa dipindah-pindah ya teman-teman yang disturbance ini ya. Asalkan ini kosong. Kalau misalnya dia ada sebuah blok, berarti harus kita proses lagi. Tapi kan posisinya di sini dia kosong kan. Jadi kita bisa pindahkan tanpa kita harus menambah blok yang lain gitu. 1/K1 DS. Aduh, bentar. Ini tadi yang H2. H1 ya, maaf. H1. H1. Ini plus, ini minus. Ya, ini minus. Ya, ini ada K ya, sorry. Ada K. Kebayangkan ya, perpindahan antara setelah H1 ini disederhanakan, yang ini aku buletin, jadi ini. Oke, ya semoga teman-teman masih bisa mengikuti. Jadi, karena ini udah disederhanakan H1-nya, nah kita proses lagi nih, ini ada sebuah feedback loop lagi. Nah, kita sederhanakan lagi. Jadinya K1 yang ini, K1 per S tambah K1 kali K2 per 1 tambah yang ini dikali K. Jadinya K1 dikali K per S tambah K1 K2. Hasilnya ini. Oke.
udah jelas ya yang apa namanya? Yang perpindahan dari H1 H2 ini. Jadinya kalau misalnya ini udah tersederhanakan, yang H2 ini akan menjadi ini. Nah, nggak ada loop-loop lagi kan, jadinya enak gitu kita ngelihat dan memproses si D. Nah, baru kita proses si D pakai rumus biasa. Jadi ini sama dengan ini ditambah ini dikurang ini. Kebayang ya teman-teman ya. Jadinya ini. Oke, aku bikin deh. Hal yang harus teman-teman perhatikan juga ya. Ini tuh bagian di sini. Teman-teman harus mengumpamakan misalnya MS gitu ya. Karena teman-teman nggak bisa langsung nyamain itu sama dengan K1 per S tambah K1, K2 tambah K1, K ini ya. Soalnya dia ada sebuah variabel di sini. Jadi kita coba bikin ya MS sama dengan RSK dikurang DS K1. Oke. Nah, MS-nya itu punya hubungan dengan ini dan ini. Jadi makanya ini aku singkat langsung jadinya CS per K1 per yang S bla 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 itu. Jadi CS per K1 per S tambah K1 K2 tambah K1K. Oke ya. Jadi ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sederhanakan, akan menghasilkan hasilnya ini. Dan itu terbukti sama. Oke, bisa ditangkap kira-kira penyederhanaan diagram blok ini. Atau kalau misalnya ada yang belum nangkep, boleh aku ulang lagi gitu. Gimana teman-teman? Ada yang masih belum dipahami? Ada kira-kira yang belum dipahami atau udah paham? Nggak apa-apa sih, pelan-pelan kita pahamnya. Emang agak rumit sebenarnya. Oke ya. Dipandangi dulu kira-kira apa yang belum paham. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ya. Oke, yang B sama C. Ini B sama C aku nggak bikin karena waktunya terbatas, jadi aku nggak bikin. Mungkin lebih aku arahkan aja ya. Nah, yang B, teman-teman silakan langsung masukkan ke rumus ESS. Bentar ya. Sebentar. Oh, gini aja. Ini sebenarnya yang B aku juga ragu sih sebenarnya teman-teman. Apakah kita cari ES-nya lewat persamaan ini bisa atau enggak ya? Bentar, sebentar. Aku tuh mikirnya gini.
ES kan sama dengan RS dikurang CS ya. Ini umumnya, jadi aku mikirnya masukin CS-nya ke sini. Tapi kayaknya sih nggak sesimpel itu ya. Ini coba aku pastiin lagi ya yang B ini, karena aku ragu untuk menghitung ES-nya berapa. Kan kalau misalnya kita udah dapat ES-nya, kita bisa langsung masukin ke rumus ES sama dengan limit S menuju 0, S, ES kan ya. Dan teman-teman tinggal masukin, tadi ada variabel yang diketahuinya, DS-nya sama dengan 1 per S, CS-nya sama dengan 0. Gitu. Oke, nanti ini aku pastiin lagi ya nomor B. Terus yang C, kan kita udah tahu CT-nya berapa ya. Jadi nomor C ini tinggal dimasukin aja sih. RS-nya dimasukin, jadi 1 per S. DS-nya juga dimasukin. K2 sama dengan 1. Sedangkan K1 sama dengan 1 sampai 10. Ini ya. Ini sebenarnya rancu juga sih. Mungkin teman-teman bisa asumsi kali ya. Asumsi misalnya nih. Asumsi satu yang teman-teman ambil misalnya 2. Aku rasa sih nggak masalah sih. Aku rasa nggak masalah. Biar mudah perhitungannya ke bagian ini. Jadi nanti tinggal ditransformasikan ke kerangka T, berarti inverse Laplace. Itu aja. Cari nilai ES. Masukkan ke ESS. Kalau ini variabel Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang nomor 3 secara keseluruhan. Atau kalau misalnya teman-teman mau coba gitu ya, dan dapat nih yang B, boleh sharing atau diskusi sama aku gitu. Karena aku juga rada ragu sih yang B ini gimana untuk menemukan ES-nya. Oke, ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, mungkin bisa aku ulang. Untuk nomor 3. Ini udah jam 9 ya? Duh, punten. Kita bahas satu soal lagi terus udahan ya. Udah cukup malam. Kasihan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 3? Aku nggak baca chat. Oh, sorry ya. Aku nggak buka chat dari tadi. Maaf ya. Kalau kelas 1 menurut Bu Ayu, TS-nya sampai tuning PID, Kak. Wah, lebih ini ya. Lebih sedikit materinya. Oke. Oke, mana-mana belum ada. Tidak. Oke, lanjut nomor 4 ya.
Ini nomor 4. Cukup simpel juga sebenarnya. Oke. Yang A, ini dikasih tahu kalau misalnya sebuah blok diagramnya itu merupakan unity feedback. Jadi HS-nya sama dengan 1. Itu sama dengan 1 ya. Dan yang ditanyakan, teman-teman cari steady state error-nya jika system is subject to unit step input. Kalau misalnya inputnya adalah step. Nah, ini juga aku nggak bikin karena menurut aku ini udah pas, insya Allah bisa lah teman-teman bikin. Berarti kan tinggal teman-teman selesaikan close loop-nya, cari close loop-nya dulu. Ini kan masih open loop ya. Open loop GP. Nah, teman-teman cari nilai close loop-nya. Nah, nanti dari sebentar CS kan dapat CS per RS. Sedangkan sorry. Oh, nggak harus dicari close loop-nya, deh. Teman-teman langsung ES sama dengan 1/1. Yang ini rumusnya, sorry ya. Aku lupa. Ini ya. Oke. Langsung dimasukin ke rumus ini. Tadi itu inputnya step, jadinya 1/1 tambah limit S menuju 0 GS. Ya, itu aja. Terus, oke, udah ketemu kan ya, berarti nilai yang A. Terus yang B, oke, B aku gambarin diagram bloknya, mungkin bagi teman-teman yang belum kebayang. Jadi dia memasukkan sebuah controller PI, karena ada KP dan juga KI. Nah, teman-teman disuruh nyari determine the steady state error if a controller is applied in the range KP, KI in order to have stable system. Oke, gini. Kuncinya, teman-teman selesain kayak tadi, ini dikaliin, terus cari ESS-nya. Nanti, teman-teman kalau misalnya pengen stabil, berarti ESS-nya harus bernilai atau enggak 0 ya. Nggak boleh tak hingga. Jadi nanti teman-teman dari hasil ESS ini, teman-teman bisa ambil kesimpulan kira-kira berapa range KP dan KI-nya. Gitu sih. Kalau misalnya nanti bingung, mungkin habis ini aku coba lengkapin aja kali ya pembahasan ini. Nanti aku share ke teman-teman. Karena tadi keterbatasan waktu, aku jadinya nggak bisa selesain semuanya. Gitu deh. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 4? Mungkin yang masih bingung? Gimana teman-teman? Kalau berdasarkan soal UTS tahun lalu, berarti belum masuk ini ya, kestabilan root ini belum ada ya berarti soalnya. Ya silakan teman-teman coba pelajari lagi latihan soal yang terkait dengan materi-materi yang aku spill di awal ini. Mungkin yang kelas Bu Ayu dan juga Pak Yul, berarti sampai sini aja ya? Berarti soalnya beda dong ya? Oke, sebenarnya aku belum tahu ya teknis ujian besok itu gimana, apakah harusnya sih close book ya teman-teman. Dan kira-kira soal
kelas 1 sama kelas 2 sama atau enggak, aku kurang tahu. Kalau misalnya memang dari dosennya mengatakan materinya berbeda, kayaknya sih beda ya soalnya. Itu aku kurang tahu juga. Cuman ya untuk kelas Bu Esti, yang disampaikan Bu Esti itu ini ke aku ya. Jadi silakan teman-teman pelajari dari materi pertama sampai terakhir, kestabilan. Latih-latih lagi, perbanyak latihan soal biar semakin terbiasa dan semakin cepat juga ngerjain soalnya. Karena kita juga ujian dikejar waktu, jadi silahkan berlatih sebanyak-banyaknya. Tugas Bu Esti juga banyak kan ya. Jadi aku rasa juga teman-teman endurance-nya juga udah terlatih gitu. Gitu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk keseluruhan materi hari ini sebelum aku cukupkan? Ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Oke, belum, Kak. Oke, jadi mungkin pesan sebelum aku tutup, mumpung masih ada waktu belajar, Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu ya, silakan perbanyak latihan gitu ya. Karena materi UTS ini tuh bisa dibilang masih sederhana lah teman-teman dibandingkan dengan materi UAS. Itu bakalan lebih susah lagi sih menurutku, lebih kompleks lagi pengerjaannya. Jadi aku harap teman-teman coba maksimalkan nilai teman-teman di UTS karena aku rasa materinya masih terbilang bisa diikutin lah gitu. Jadi coba maksimalkan UTS-nya karena UAS aku sendiri juga susah banget sih memahaminya waktu di posisi kalian gitu. Terus untuk Rabu jam 10 sampai jam 12 ya. Itu aja sih. Nggak ada lagi dari aku. Perbanyak latihan, jangan lupa berdoa. Latihan. Ini PDF-nya mau aku share yang seperti ini dulu atau mau nunggu aku bikin jawabannya? Gimana? Aku serahin ke teman-teman. PDF-nya mau di-share kapan? Mungkin dua-duanya, Kak. Oke, boleh. Jadi ya mungkin yang coret-coret ini aku hapus dulu lah ya. Nanti aku share yang ini dulu. Nanti mungkin kalau misalnya aku udah menemukan jawaban yang tahun lalu, nanti aku share lagi gitu. Aku kirim ke Excel aja ya, karena aku sebelumnya udah kontakkan ke Excel. Oke, kalau nggak ada, mungkin aku cukupkan. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada kekurangan di penyampaian tutor kali ini. Semangat untuk ujiannya. Semoga hasilnya maksimal, usahanya juga maksimal. Oke. Aku akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.